agar bisa mewakili Kebo Kiai Slamet, agar bisa mewakili Tombak Kiai Pleret. Nah, yang punya inisiatif seperti itu sebenarnya dulu ya orang Surabaya. Ini yang ngatur kayak begitu kiai kok mestinya syaikhun, ustadzun, mestinya kan begitu. Wong ini yang ngomong agama Islam kan syaikhun, ustadzun. Tapi grade-nya itu dimasukkan ke sistem budaya menjadi kiai. Mboten kok kiai, tapi wong jenenge kiai ya kudu siap. Karena kiai niku kadang menjadi kiai haji, tapi kadang di tempat lain kiai itu juga ada Kebo Kiai Slamet, ada Tombak Kiai Pleret, keris Kiai Sengkelat. Jadi kiai itu simbol masyarakat di Jawa terutama Nusantara ini tentang bahwa seorang ulama harus mampu menjadi bagian dari proses yang ada di tengah masyarakat apapun bentuknya. Makanya ulama itu diturunkan ke titik kiai agar bisa mewakili Kebo Kiai Slamet, agar bisa mewakili Tombak Kiai Pleret. Nah, yang punya inisiatif seperti itu sebenarnya dulu ya orang Surabaya. Ini yang ngatur kayak begitu kiai kok mestinya syaikhun, ustadzun, mestinya kan begitu. Wong ini yang ngomong agama Islam kan syaikhun, ustadzun. Tapi grade-nya itu dimasukkan ke sistem budaya menjadi kiai. Yang ternyata kiai itu nggak cuman menungso, ada Kebo ya Kiai Slamet, ada Tombak Kiai Pleret. Nah, yang ngerjain itu siapa? Kok tiba-tiba terus kiai itu mestinya punya musola, dadine punya langgar, mestinya sholat dadi sembahyang. Nah, yang punya inisiatif kerjaan kayak begini ini siapa sebenarnya dulu? Ya orang Surabaya. Orang Surabaya itu yang punya kerjaan ini. Namanya Raden Rohmat, yang kita kenal dengan sebutan Sunan Ampel, yang sekarang kita masukkan dalam ziarah Wali Songo. Ziarah Wali Songo. Nah, inisiatif ini ya orang Surabaya. Ya Mbah Ngampel itu yang waktu itu harus menghadapi bagaimana orang Islam ini bisa ketemu dengan orang Buddha, orang Hindu, hidup dalam satu bangsa besar negara namanya Majapahit. Nah, itu pusat peradabannya dulu ya mulainya dari Ngampel Dento itu. Sampai akhirnya yang mondok di situ bikin duplikasi di Sulawesi namanya Datuk Ribandang yang bertempat di Gunung Bawakaraeng. Santri yang mondok di situ bangun peradaban di Jawa Tengah namanya Raden Fatah, bikin kerajaan Demak. Santrinya lagi ada yang pindah ke Kalimantan yang menduplikasi sistem itu di Kalimantan namanya Khatib Dahyan yang menginisiasi berdirinya kerajaan Banjar. Murid pondok pesantren Ngampel ada yang bergerak ke Palembang namanya Aryo Abdillah atau Aryo Damar yang menduplikasi sistem ini menjadi sistem yang ada di Sumatera. Jadi sebenarnya Surabaya ini ya awalnya orang mondok, makanya saya kadang tidak terlalu ini oleh orang sekarang. Makanya kalau disebut kiai itu jangan terlalu bangga dulu. Makanya nggak apa-apa tadi disebut Gus Kiai, biar
Ya karena kiai ini dari ulama diturunkan ke sistem sosial peradaban Nusantara, masuk ke kiai yang di situ ada kebo Kiai Slamet, ada tombak Kiai Pleret, ada gamelan Kiai Guntur Madu. Jadi makanya kiai itu harus multidimensi. Jadi biar nggak membid'ahkan, nggak mudah mengkafirkan kiai itu. Nah kalau ustadz nggak apa-apa, dia tidak mewakili sistem peradaban yang ada. Makanya kiai itu santun. Yo, tempat ibadahnya aja langgar gitu kan. Nah makanya peradabannya itu dari sini. Sampai kemudian ada konsep-konsep dasar yang diterapkan oleh Sunan Ampel. Prinsip dasarnya adalah prinsip dasar bagaimana Islam ini bisa bertemu dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Karena sebelum Islam datang, bangsa ini sudah punya namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Nah itu. Ya untungnya gitu kan, untungnya sebenarnya yang paling beruntung itu yang bawa Islam ke sini itu para wali yang sekarang banyak digugat orang ini loh. Karena kan yang ke Afrika itu sahabat, ada sahabat Salman Al Farisi. Yang ke Cina itu sahabat ini siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, itu pedagang. Yang ke Eropa bawa Islam ekstrim itu, panglima perang, namanya Tariq bin Ziyad. Tapi yang kesini ini kok wali gitu. Nah itu yang sekarang oleh anak-anak yang sudah sekolah kadang mosok buktinya apa wali itu. Nah itu menunjukkan dia sebenarnya nggak sekolah. Makanya kalau di sini menggugat wali itu sebenarnya nggak sekolah. Karena apa? Kalau anak sekolahan pasti tahu. Kalau di sini ya harus wali yang datang. Kalau yang datang pedagang, nggak bisa. Mengislamkan Indonesia, Nusantara, terutama Jawa kok pedagang, mustahil. Bagi mustahil pedagang. Karena di sini dulu Hindu itu yang boleh ngomong agama itu kasta tertinggi, namanya Brahmana. Hanya Brahmana yang boleh ngomong agama. Kasta kesatria, raja nggak boleh ngomong agama. Wong raja kok ngomong agama, ngurus dunia aja. Di bawahnya ada Wesya, pegawai juga nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya lagi ada Sudra, petani pedagang. Kok ngomong agama, nggak boleh. Nah pedagang itu Sudra. Makanya orang-orang Sudra nggak boleh ngomong agama. Sekaya apapun itu, Pak Edi Torana ini Sudra. Kalau dalam kasta, sekaya apapun yang namanya Lem itu Sudra. Dalam kasta dia tidak boleh ngomong agama. Makanya kalau secara ilmu pengetahuan Islam disebarkan oleh saudagar nggak masuk. Makanya di Barus sana itu dikatakan Islam pertama masuk Nusantara. Orang Islam masuk Nusantara, tapi tidak terjadi pengislaman. Karena apa? Mereka saudagar. Fatimah binti Maimun abad ke-7 sudah masuk, tapi tidak bisa melakukan pengislaman karena Fatimah binti Maimun pedagang dileran itu. Nah kenapa kemudian Islam bisa diterima? Karena yang bawa itu wali itu pangkatnya sederajat dengan Brahmana, sama-sama punya kelebihan. Yang Brahmana punya cakti namanya, yang wali punya karomah. Sakti sama karomah ini loh. Nah ini yang ketemu, sama-sama ngomong agama.
Makanya dalam cerita kewalian itu cerita tentang kesaktian itu. Nah, ilmu pengetahuan baru kadang bertanya, lah terus apa wali itu tidak mengajari pertanian? Orang Jawa kok diajari pertanian? Ngulangi bebek ngelangi. Orang pertanian kita itu udah sangat maju waktu itu. Peradaban kita majunya luar biasa. Kenapa tidak ada cerita tentang membangun pasukan perang? Pasukan perang Majapahit itu pasukan multinasional, sisa-sisa pasukan Singasari. Sementara pasukan Singasari mampu menaklukkan Mongolia. Mongolia itu menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa. Semua tunduk sama Mongolia. Masuk ke sini habis sama pasukan Kertanegara. Lu gitu kok diajari perang? Ya wis luwih pinter. Terus diajari tata krama. Orang sini tata kramanya sudah tinggi. Ngomong saomong ada pangkatnya. Ada wong Surabaya pangkatnya turu, ada pangkatnya sare, ada pangkatnya tilem, ada pangkatnya nendro. Tapi turun juga ada. Micek ngono ya ada. Bangkong leda, mangan naik dikit nedo dahar, ngisor badok ngono. Itu artinya struktur kita udah kuat. Nah, yang harus dipertemukan apa? Cakti ini loh sama karoma. Makanya pertemuan antara Brahmana dan wali itu ceritanya tentang kesaktian. Karena yang lain sudah selesai. Peradaban Nusantara ini sudah peradaban yang sangat maju. Makanya saya nggak perlu lagi ngomongin peradaban karena wis maju sudah. Loh, cerita apa yang kita tidak punya? Kalau orang Eropa berbangga diri dengan kisah cintanya Romeo Juliet, orang Cina berbangga punya cerita sampai Engtai, orang Arab punya kebanggaan dengan Kais dan Laila, kita juga punya ande-ande lumut punya. Mereka berbangga dengan kisah ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Sana punya kebanggaan dengan kisah manusia kuat namanya Samson, kita punya Bandung Bondo Joko Tole kita punya. Sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita juga punya kancil nyolong timun apa ya? Ini selesai sudah. Makanya ketika bangsa lain ini punya apa saja, kita udah punya. Cina waktu itu datang ke sini bawa keramik, orang Nusantara udah nggak mau. Apa itu keramik? Kita sudah logam. Orang Cina masih keramik, masih gerabah. Majapahit itu sudah logam. Kalau habis makan piringnya dibuang di segoro anaan udah. Buktinya apa? Nah, itu terlihat di alat musiknya. Orang Arab alat musiknya masih terbang, kayu sama kulit. Orang Cina alat musiknya sitar, kayu sama tali. Orang Eropa gitar, kayu, tali. Bangsa kita punya alat musik gamelan. Artinya apa? Dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Loh, ini makanya kadang kalau kenapa kita ini wali-wali, cerita tentang wali, tentang ini. Sementara wali sendiri kalau bekerja itu nggak pakai referensi. Jadi kalau orang mau menulis wali ya pusing kepalanya. Wong wali itu nggak pakai referensi. Karena apa? Wali itu kalau butuh sesuatu download. Loh, wali itu download kalau pengen sesuatu. Wali itu nggak takut apa-apa. Inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Ya, gue takut apa-apa. Karena apa? Tahu program dunia ini seperti apa, wali tahu. Karena apa? Download. Dekengan pusat. Wali. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Wali itu kalau pengen sesuatu langsung download ke cloudnya Allah, ke harddisk besarnya Allah. Tuh, Allah ini dunia ini ada harddisknya, ada pusat datanya.
di mana? Di langit sana. Waktu Rasulullah Isra Mi'raj dinaikkan, ditunjukin ini loh, program dunia ini, jatuh daunnya kapan, semut berapa, ada di cloudnya itu, di pusat data itu, namanya Lauhil Mahfuz. Itu kan pusat data. Orang Yahudi Nasrani menyebutnya tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah kalau orang Jepang kantong Doraemon. Nah itu pusat datanya di situ. Sama dengan kehidupan kita hari ini ditentukan oleh pusat data di satelit sana. Datanya di situ semua. Pengetahuan orang di sini sekarang ada di langit sana, di hard disk besar, di satelit sana. Punyanya provider, punyanya Google. Kita bisa mengakses itu karena kita punya kartu handphone. Tinggal download aja, yang penting punya kuota, punya paketan. Kita bisa kirim gambar, kirim apa aja. Dan seluruh yang dilakukan oleh handphone dicatat oleh provider. Gitu catat, dia bayar. Jejak digitalnya ada, tinggal di print out. Terus kita bisa paket browsing apa, yang penting punya paketan. Kalau nggak punya paketan, ya cari wifi gratisan ke warung.co.id. Enggak, terus share it gitu. Sama manusia juga punya nyawa itu didaftarkan dulu di Lauhil Mahfuz. Alastu birabbikum, kamu lupa nggak kalau aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, ya Allah, aku tahu engkau adalah Allah. Fanfukhur ruh, maka dikirim ke dunia, terus dikasih paketan, nyawanya sekian, rezekinya sekian, paket datanya sekian. Nanti kalau paket datanya nyawanya habis, ya kik, gitu sudah mati. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Makanya apapun yang dilakukan nyawa itu dicatat oleh cloud, oleh hard disk besar di pusat data sana. Sampai ngerasani orang sembunyi-sembunyi, ya ketahuan. Terhubung dengan sana. Kalau mau dimatiin, malaikat tinggal di Sherlock aja, kik, mati. Di GPS. Itu. Nah kita kan juga sering kirim doa, kita pengen tahu apa, tapi paket data kita kan kecil karena kita gak pernah download. Beda dengan wali, paketannya besar karena wali selalu download. Kalau download 30 tahun 25 tahun, Syekh Abdul Qadir itu download itu 25 tahun di padang pasir, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Sunan Kalijaga 3 tahun, Sunan Geseng 3 tahun, Joko Tingkir 5 tahun. Maka wali-wali itu paketannya besar. Kita nggak punya paketan karena kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah 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 Allah yang geringgingan ya Allah Allah suwene gitu. Nah sementara kita suka kirim sana kirim sini. Makanya kita ini diajarkan, kalau kamu nggak punya paketan, cari wifi gratisan. Makanya kamu kalau nggak punya paketan data, pakailah wifi gratisannya Nabi, wifi-nya wali. Kalau di sana .co.id, di sini ila ruhi ila hadrati. Kalau di sana disebut free wifi, ini disebut tawassul. Makanya kadang kita cari ke pemancar wifi, ke makamnya Nabi, makamnya wali. Itu sebenarnya apa? Nyari wifi. Untuk apa? Agar doa kita sampai ke wifi-nya. Terus kemudian lebih dekat, terus bagi doa. Wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'alakhyam al-fatihah bet sak donya kebagian kabeh. Lah ada yang nggak percaya, loh mosok donga iso dibagi? Jangankan doa, sepak bola aja bisa. Loh kita kan nggak perlu ke Qatar nonton sepak bola. Satu orang aja yang nonton, habis itu sama yang nonton dinaikkan satelit, oleh satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, kebagian semua, bagiannya sama. Makanya kalau ada orang kok nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV.
Ini kita berbicara tentang sederhana. Jadi dulu untungnya yang bawa Islam itu para wali, makanya indah Islam di Indonesia ini, karena wali itu download terus butuhnya apa. Nah, salah satu yang kita nikmati sampai hari ini yang didownloadkan oleh para wali adalah kondisi plural yang ada di Indonesia. Berbeda suku, beda bangsa, beda agama. Wih, ini kok bisa sampai hari ini jadi satu ini? Ini seluruh dunia mikir. Arab itu satu bangsa, itu pecah puluhan negara. Eropa satu bangsa, pecah puluhan negara. Afrika satu bangsa, pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan suku, bangsa, agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kenapa? Nah, ini ya kerjaannya wali itu tadi. Begitu Islam datang ketemu manusia berbeda-beda suku, bangsa, agama, apa yang dilakukan oleh para wali? Ya sudah, hiduplah bersama, saling bertanggung jawab dalam sekian perbedaan suku, bangsa, agama, tetaplah jadi satu, saling bertanggung jawablah. Konsep seperti itu sudah dicanangkan oleh Rasulullah saat Rasulullah di Mekah, di Madinah, sudah dicanangkan. Rasulullah hanya mengatakan sederhana, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalian semua adalah para pemimpin, semua nggak pandang bulu, semua adalah pemimpin di levelnya masing-masing, di pangkatnya masing-masing. Kullukum ra'in, kalian, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap dari kalian pasti ditanya apa tanggung jawab kepemimpinan kalian. Maka hidup, konsep yang dipakai adalah konsep ra'iyah. Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalimat ra'iyah inilah, orang semua harus saling bertanggung jawab. Perbedaan apapun jangan melupakan tanggung jawab. Kamu beda suku, bangsa, agama, hiduplah dalam konsep ra'iyah, hidup saling bertanggung jawab. Maka ra'iyah inilah yang akhirnya diterapkan di Nusantara, yang sekarang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Loh, rakyat ini bahasanya Rasulullah. Indonesia bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator mayoritas. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar. Begitu dia banyak orang yang orang bawah memimpin, diktator proletar. Tapi kita menggunakan konsep ra'iyah, yang dalam bahasa Rasulullah ra'iyah diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Ada. Jadi makanya Indonesia tidak mengaruh kafir, enggak. Wong ra'iyah kok mengkafirkan orang. Rakyat itu ya hiduplah berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Makanya karena ra'iyah ini kalau ketemu ngumpul namanya musyarakah, hidup saling membantu, saling melindungi, saling bersekutu. Nah itulah karena musyarakah akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Nah masyarakat itu kalau terjadi perbedaan dan perselisihan faham, wasyawirhum fil amri, dan musyawarahkanlah dalam setiap urusan. Maka kemudian kalau ada perbedaan paham dan perselisihan, lakukan dengan musyawarah. Bahasa itu diserap ke bahasa kita. Nah karena dulu yang nata ini para wali, maka daerah para ra'iyah yang membentuk musyarakah masyarakat, yang membangun mekanisme hidup musyawarah,
teritorinya, karena dulu yang bangun para wali, teritorinya disebut wilayah. Makanya Indonesia ini sebutannya sampai hari ini masih wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, hal ini dituangkan di dalam landasan negara kerakyatan bahasa Arab yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu bahasa Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dalam permusyawaratan bahasa Al-Quran, perwakilan al-wakil bahasa Arab. Jadi nggak main-main. Negara ini melandaskan semuanya kepada sistem yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Diwanun itu juga bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat. Mana ada bangsa muslim dunia di luar Arab yang menyerap bahasa Arab, menyerap bahasa Al-Quran sampai di landasan membangun negaranya, kalau bukan bangsa Indonesia. Jadi makanya kalau cari negara paling sunnah, Indonesia. Cuman anak-anak sekarang nggak belajar, begitu nggak cocok dengan Indonesia, belajarnya ala Mesir, langsung menganggap bahwa Ikhwanul Muslimin adalah yang paling benar. Padahal Ikhwanul Muslimin di Mesir gagal, dibawa ke sini produk gagal. Langsung menduplikasi Hizbut Tahrir, produk gagalnya Taqiyuddin An-Nabhani di Timur Tengah. Di sana aja gagal, dibawa ke sini. Maka akhirnya di sini juga gagal, karena kemana-mana cuman membawa bendera la ilaha illallah. Sementara Wali Songo dulu la ilaha illallah sudah tidak dijadikan bendera, tapi dijadikan zikir sehari-hari, namanya tahlilan. Makanya ketika datang, kalian kalau anti bendera la ilaha illallah, kalian anti la ilaha illallah. Enggak Kang, aku tahlilan ya la ilaha illallah. Kamu kalau anti ini, anti la ilaha illallah. Enggak, saya anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang pakai palu. Udah selesai sudah. Lah makanya gini nih, ya jalan. Beda dengan nenek moyang kita dulu. Ketika bangsa ini ditekan oleh kekuatan Amerika sama Soviet, setelah 48 Hitler jatuh, Bung Karno mengatakan, aku nggak ikut Amerika, aku nggak ikut Soviet, terus non-blok. Nah, para pemikirnya jenius. Apakah kita akan, kalau non-blok, apakah kita akan berkiblat pengetahuan ke Eropa? Nggak, Bung, kita nggak mungkin berkiblat ke Eropa. Dituliskan novel Salah Asuhan. Apakah kita akan berkiblat kepada Belanda? Enggak, Bung, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah kita akan berkiblat kepada Arab? Enggak, Bung, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah murni dibangun dengan cara Indonesia? Enggak, Siti Nurbaya. Lu hebat, nenek moyang kita dulu jago. Akhirnya jadi bangsa kita yang seperti ini, yang komplit, kompleks dan indah, semua dengan konsep ro'iyah ini jalan semua. Yang Hindu jalan dengan Hindunya, yang Islam jalan dengan Islamnya, yang ini jalan gitu dalam kehidupan ro'iyah. Makanya Islam di Indonesia itu hidup bersama masyarakat. Jadi negara nggak perlu repot-repot membiayai agama, karena sudah hidup di dalam masyarakat oleh para wali. Karena kiainya ini ulamanya masuk ke sistem masyarakat, maka kemudian Islam hidup bersama masyarakat. Sholat ya hidup bersama langgarnya, hidup dengan cara masyarakatnya. Karena masyarakatnya petani, ya sholat bikin gaya seperti gaya petani. Jam 12 dipanggil sholat zuhur, kok belum datang, ya dipanggil setengah
3 itu biasa di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum datang ya ditunggu. Robbana ya Robbana. Masih gak datang, capek nunggu. Tombo ati, wong wis pegel ya nambani atine dhewe ya. Nanti kalau sudah nggak datang baru kiainya marah, diuruki jangan datang. Mentumon indahnya akhirnya hidup beragama di Indonesia indah. Sholatnya tetap semua juga bisa sholat, tapi karena Masjid Al-Akbar ini masjid persinggahan, maka sholatnya harus tepat waktu dan jangan lama-lama. Bukan beda, ini masjidnya orang kota. Hidup bersama masyarakat, nabinya hidup bersama masyarakat, bikin ya udah biar inget nabi, masyarakatnya bikin peringatan maulid nabi, hidup aja bersama masyarakat di RT-nya masing-masing, di RW-nya, di kecamatan, di kabupaten, sampai di tingkatan presiden. Cinta Rasul hidup di tengah masyarakat. Akhirnya kalau mulutan semua masyarakat terlibat, pasar bergerak, yang punya tenda-tendanya laku, yang punya soundnya laku, ustadznya laku, koreknya laku, sampai capek ngeladeni pengajian maulid nabi. Uang yang berputar dalam peringatan maulid nabi itu berapa triliun coba. Satu kabupaten itu kalau satu peringatan 100 juta, itu dalam satu kabupaten itu berapa ratus peringatan. Roda berputar, ekonomi berputar. Itu Indonesia. Makanya negara nggak perlu capek-capek bangun maulid nabi. Kalau negara yang bangun bangkrut, anggarannya habis. Kalau di sini biasa, larutan penyegar laku, anggur laku. Kalau yang datang Habib Syekh kain putih laku semua, ya hanana gitu. Kalau yang jenis mafia solawat kain hitam laku semua. Segala yang ada dalam hidupmu cus laku semua. Spanduk laku, slayer laku, foto laku, sampai gagang pancing itu loh laku untuk gini-gini lah. Ini kehidupan karena apa? Masyarakatnya saling bertanggung jawab pada agamanya, enak. Nah itu hanya terjadi di Indonesia. Coba di tempat lain, seandainya terus bid'ah gitu, yang nanggung negara, bangkrut negaranya. Cinta Rasul itu begitu, dibangun dalam kehidupan sosialnya masing-masing. Terus cara-cara ibu-ibu solawatan, ya cara-cara orang Indonesia. Yang santri-santri, marhaban ya nurul aini marhaban, ini yang santri. Tapi yang nggak terlalu santri ya Rasulullah salamun alaik, ini nggak santri. Yang Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Anglia numpak perahu lah, komplit. Ada yang terbangan no gitu, ada yang tanakal hatawa Banjari. Temukan itu di tempat lain, nggak ada. Hidup bener-bener agama ini bersama masyarakat. Tahu-tahu Pak Edi Torana dari Persatuan Praktisi Hukum Muslim Indonesia bikin kegiatan gini, mau pikir gratis ini? Enggak, semuanya ada, dia umroh, ada dia apa, itu belum sangune kiai ini itu. Loh iya, termasuk korinya itu berapa loh. Ini hidup di tengah masyarakat, betapa Islam ini dibiayai oleh umatnya sendiri, bertanggung jawab. Orang mati kita masih ngumpul, namanya ro'iyah itu hidup saling bertanggung jawab kok. Yang mati kita tanggung jawab, ngibur, bawain selawatan, lu kumpul seminggu ditemani,
Terus kemudian setelah itu 40 hari, setahun sekali khol itu Masya Allah. Kalau sudah khol itu sampean coba bakul tahu seneng, bakul balon seneng, ayo bakul klutuk-klutuk seneng, apa aja seneng. Roda ekonomi berputar dalam setiap khol. Terus ziarah makam gurunya, ziarah wali, bis pariwisata lah laku. Orang jual nasi nyambut tamunya wali. Yang hidup di sekitaran Ampel, sekitaran Giri, itu berapa ribu orang itu hidup semua dari situ, menggantungkan dari tradisi ziarah makam wali. Lo coba, ayo, sampai copet itu bisa hidup di makam para wali. Nah, ini Islam di Indonesia dengan konsep raya. Terus di dalam makam itu coba rukunnya kayak apa di makam itu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang kiainya tua, yang kiainya muda. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sebelahnya belum selesai datang lagi ngawiti ingsun. Ini belum selesai datang lagi di sebelahnya. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa kunu aunana lillah azana qadha bi fadlillah. Sebelahnya belum selesai, sebelahnya ila kadratin nabiyil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelahnya rukun tiap hari kayak gitu. Tiba-tiba ada satu orang datang ndak bawa apa-apa, dikira copet, ternyata buka jaketnya bawa speaker kecil, rombongan dari Surabaya ditunggu di bis. Ini sistem sosial yang membuat Islam itu hidup di tengah masyarakat. Lantas kemudian orang Jombang ziarah ke Surabaya, orang Surabaya ziarah ke Gresik, ziarah ke Cirebon. Setiap tempat yang diziarahi menghasilkan kerinduan dan rasa cinta. Setiap tanah-tanah yang gurunya disemayamkan menghasilkan rasa cinta. Kalau semua tempat dihasilkan dari kerinduan pada tanah di mana gurunya disemayamkan, itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya seluruh teroris yang sering ngebom di mana-mana semuanya tidak suka ziarah, dan tidak satupun teroris yang suka ngebom tumbuh dari masyarakat yang suka ziarah kubur. Lihat aja. Nah, Islam hidup bersama masyarakatnya. Nah, sistem peradaban yang seperti ini terjadi di Indonesia. Di Arab nggak terjadi, di Mekah. Makanya Mekah itu membiayai agamanya. Matek-matean itu, azan dibayar, ngimami dibayar, semuanya. Makanya kadang yang orang kelamaan di Arab kalau pulang langsung rebutan ngimami, dipikir di sini dibayar, padahal di sini gratisan. Makanya nggak terlalu kuat mereka itu, lama-lama capek.